Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rizky Akbar. Di sini saya akan membuat video tentang pengertian etika dalam berbisnis dan tanggung jawab sosial dalam berbisnis. 2 tahun kemudian, Langsung saja di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang etika dalam berbisnis. Etika dalam berbisnis dapat juga bisa diartikan sebagai suatu pengetahuan mengenai norma-norma dalam mengelola bisnis dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi dan sosial. Hal ini juga yang dijadikan standar atau pedoman bagi semua karyawan di dalam perusahaan untuk menjadikan sebagai pedoman dalam bekerja. Etika bisnis adalah suatu rangkaian prinsip yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Lalu dalam etika bisnis dikenal istilah tanggung jawab sosial, yaitu sesuai pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat, komunitas, dan lingkungannya, dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditur. Sedangkan tujuan etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis. Dengan tujuan bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau steady business. Hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Dengan demikian, para pelaku bisnis melakukan aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik. Selain itu, dapat menghindari citra buruk seperti penipuan serta cara kotor dan licik. Bisnis yang memiliki etika baik biasanya tidak akan pernah merugikan bisnis lain, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya, dan memiliki izin usaha yang sah. Tujuan dari penerapan etika bisnis juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dengan meningkatnya kesadaran investor tentang masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola. Reputasi perusahaan dipertaruhkan. Misalnya, jika perusahaan mengambil bagian dalam praktik yang tidak etis seperti prosedur dan perlindungan privasi pelanggan yang buruk yang dapat mengakibatkan pelanggaran data, sehingga akibat dapat menyebabkan kehilangnya pelanggan secara signifikan, erosi kepercayaan, perekrutan yang kurang kompetitif, dan penurunan harga saham. Keputusan yang tidak etis biasanya timbul jika mengambil keputusan hanya untuk menguntungkan diri sendiri daripada pemegang kepentingan karyawan, pemegang saham, lingkungan. Praktek bisnis yang tidak etis dapat mempengaruhi tidak baik terhadap nilai perusahaan. Tanggung jawab kepada pelanggan jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang atau jasa. Perusahaan mempunyai tanggung jawab ketika memproduksi dan menjual produk. Dalam praktek, tanggung jawab meliputi 1. Tanggung jawab produksi. Produk harus diproduksi dengan keyakinan menjaga keselamatan pelanggan. Label peringatan harus ada diguna, mencegah kecelakaan karena salah dalam penggunaan dan adanya efek samping. Yang kedua, tanggung jawab penjual. Perusahaan untuk tidak melakukan strategi penjualan yang terlalu agresif atau iklan yang menyesatkan. Perlu survei kepuasan pelanggan di mana yang bersangkutan diperlakukan sebagaimana mestinya. Cara menjamin tanggung jawab sosial. 1. Ciptakan kode etik berisi serangkaian petunjuk untuk kualitas produk sekaligus sebagai petunjuk bagaimana karyawan, pelanggan, dan pemilik seharusnya dipelihara. 2. Memantau semua keluhan. Hubungi pelanggan apabila mereka mempunyai keluhan mengenai kualitas produk atau lainnya.
Cari sumber keluhan dan yakinkan bahwa problem tersebut tidak akan timbul lagi. 3. Umpan balik pelanggan. Meminta pelanggan untuk memberi umpan balik atas barang atau jasa yang mereka beli walaupun selama ini tidak ada keluhan dengan mengirim kuesioner. Biaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial. Kemungkinan biaya yang timbul sebagai akibat tanggung jawab sosial kepada 1. Pelanggan. Menciptakan program menerima dan memecahkan keluhan. Melakukan survei untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Gugatan hukum oleh pelanggan. 2. Karyawan menciptakan program menerima dan memecahkan keluhan. Melakukan survei untuk mengetahui keputusan karyawan. Gugatan hukum oleh karyawan dengan diskriminasi atau tuduhan tanpa bukti. 3. Pemegang saham mengumumkan informasi keuangan secara periodik. Gugatan hukum atas tuduhan bahwa manajer perusahaan tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada para pemegang saham. 4. Lingkungan. Memenuhi regulasi pemerintah akan lingkungan. Memenuhi janji akan petunjuk lingkungan yang dibuat perusahaan. Demikian tadi sedikit penjelasan tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam berbisnis. Baca. Sekian dari saya, Muhammad Rizky Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.